Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya baik bukan? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan diberi semangat untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar matematika. Tentunya kalian masih ingat bukan pelajaran kita minggu kemarin? Iya, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung. Jadi dalam soalnya nanti ada operasi penjumlahan dengan pengurangan, atau ada operasi penjumlahan dengan perkalian, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ada aturan pengerjaan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Aturannya adalah sebagai berikut. Aturan yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, maka yang dikerjakan lebih dulu adalah secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh, 15 ditambah 7 dikurangi 8. Mana yang dikerjakan lebih dulu? Iya, karena penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, maka yang sebelah kiri yang kita kerjakan, yaitu 15 ditambah 7. Hasilnya adalah 22, baru kita kurangi dengan 8. 22 dikurangi 8, hasilnya adalah 14. Aturan yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama-sama kuat, maka yang harus dikerjakan lebih dulu adalah secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh, 4 dikali 5 dibagi 2. Mana yang dikerjakan lebih dulu? Iya, karena perkalian dan pembagian sama-sama kuat, maka yang sebelah kiri yaitu perkalian kita kerjakan lebih dulu. 4 dikali 5 hasilnya 20. Lanjutnya dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Mudah bukan? Kita ke aturan yang selanjutnya. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian dan pembagian harus kita kerjakan lebih dulu. Contoh, 18 ditambah 17 dikali 2. Mana yang harus kita kerjakan lebih dulu? Iya, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan, maka kita kalikan dulu 17 dikali 2. Hasilnya 18 kita tulis dulu, ditambah 34 hasil dari perkalian, dan 18 ditambah 34 hasilnya adalah 52. Aturan yang keempat, operasi dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Contoh, dalam kurung 8 ditambah 7 dikali 5. Mana yang kita kerjakan lebih dulu? Walaupun di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian lebih kuat daripada penjumlahan, akan tetapi karena penjumlahan berada di dalam kurung, maka harus kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 8 ditambah 7 hasilnya 15, lalu kita kalikan 5. 15 dikali 5 hasilnya adalah 75. Nah, itulah aturan dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat. 4 aturan ini harus kalian ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Selesaikanlah operasi hitung campuran bilangan bulat berikut. Contoh yang pertama, 24 dibagi 2 ditambah 7. Mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Ya, karena pembagian lebih kuat daripada penjumlahan, maka kita bagi terlebih dahulu.
Penyelesaiannya adalah 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Lalu kita tambahkan dengan 7, 12 ditambah 7, hasilnya adalah 19. Lanjut soal nomor 2. Negatif 5 dikali 15 dikurangi 20. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini ada operasi perkalian dengan operasi pengurangan. Karena operasi perkalian lebih kuat daripada operasi pengurangan, maka kita kalikan dulu negatif 5 dikali 15. Hasilnya adalah negatif 75. Kenapa negatif? Ya, karena kita kalikan bilangan bulat dengan beda tanda akan menghasilkan bilangan yang negatif. Nah, baru kita kurangkan dengan 20. Nah, kalau ada bentuk soal seperti ini, caranya adalah kita jumlahkan 75 dijumlahkan dengan 20, hasilnya adalah 95 tetapi negatif. Lanjut ke contoh soal nomor 3. 40 ditambah 120 dibagi negatif 5 dikali negatif 10. Bagaimana penyelesaiannya? Ya. Di sini ada operasi penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Tentunya pembagian dan perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Akan tetapi karena pembagian di sebelah kirinya perkalian, maka kita kerjakan yang pembagian lebih dulu. 40 ditulis dulu. Hasil pembagiannya adalah 120 kalau dibagi 5 itu 24. Karena beda tanda, satu positif satu negatif, maka hasilnya negatif, yaitu negatif 24. Lalu kita kalikan dengan negatif 10. Nah, mana yang harus kita kerjakan lebih dulu lagi? Penjumlahan dengan perkalian. Perkalian lebih kuat daripada penjumlahan, maka kita kerjakan lebih dulu yang perkalian. Negatif 24 dikali negatif 10. Negatif dikali negatif, maka sama tanda akan menghasilkan bilangan yang positif. 40 ditulis lebih dulu, hasilnya perkalian adalah 240, bilangan positif. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 280. Kita ke contoh soal nomor 3, yaitu, nomor 4. Ini soal cerita. Nah, suhu terendah dan tertinggi di benua Australia berturut-turut adalah sekitar negatif 22 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu tertinggi dan terendah di benua Australia? Kita harus mengingat selisih. Selisih itu adalah pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Nah, berarti di sini penyelesaiannya selisih adalah suhu yang tertinggi, ini bilangan yang besar, dikurangi suhu yang terendah, bilangan yang kecil. Suhu yang tertinggi adalah 50 derajat Celcius, yang terendah negatif 22. Ingat negatifnya, jangan sampai ketinggalan ya. Dan di sini operasi pengurangan bertemu dengan negatif, maka caranya adalah di jumlah. 50 ditambah 22, hasilnya adalah 77. Jadi, selisih suhu tertinggi dan terendah adalah 77 derajat Celcius. Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah freezer mula-mula 18 derajat Celcius di bawah 0. Karena listrik padam, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapakah suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Kita amati dulu soalnya. Mula-mula suhunya adalah 18 derajat Celcius di bawah 0. Jika di bawah 0 berarti bilangannya kita beri tanda negatif. Ya, betul. Nah, nanti operasinya untuk lebih mudah mengingat, jika suhunya naik itu dijumlah, jika suhunya turun maka kita kurangi. Jadi penyelesaiannya, suhu yang sekarang adalah suhu mula-mula negatif 18 karena di bawah 0,
Terus naik berarti dijumlahkan 10, turun dikurangi dengan 8. Hasilnya adalah kita jumlahkan dulu. Negatif 18 ditambah 10 adalah, ya betul, negatif 8. Karena bilangan negatifnya lebih besar, hasilnya adalah negatif. Baru kita kurangi dengan 8. Negatif 8 dikurangi 8, ini sama dengan kita menjumlahkan 8 ditambah 8, tetapi hasilnya negatif. Jadi suhu sekarang yang ada di dalam freezer adalah negatif 16 derajat Celcius. Untuk soal selanjutnya, nomor 6, sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap 2 menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Bagaimana penyelesaiannya? Kita tentukan dulu suhu mula-mula. Suhu mula-mulanya adalah 15 derajat Celcius. Nah, setiap 2 menit dia mengalami kenaikan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah dalam waktu 10 menit berapa kali kenaikan kira-kira? Ya, waktu 10 menit kita bagi, dia naiknya setiap 2 menit. Berarti 10 menit dibagi 2 menit sama dengan 5 kali kenaikan. Jadi dalam 10 menit suhu naik sebesar 5 kali kenaikan. 1 kali naiknya adalah 5 derajat Celcius, maka kenaikan seluruhnya dalam waktu 10 menit adalah 25 derajat Celcius. Maka suhu yang sekarang adalah suhu mula-mula 15 derajat Celcius ditambah dengan kenaikan total 25 derajat Celcius, hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Cara lain untuk menyelesaikan soal ini, nah, lihat. 15 derajat Celcius ini adalah suhu mula-mula. Nah, berapa suhu kenaikan setiap 2 menit? Ya, 5 derajat Celcius, maka ini ditulis 5 derajat Celcius dikalikan berapa kali dia mengalami kenaikan. Waktu keseluruhan 10 menit, naik setiap 2 menit sekali, maka 10 menit dibagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Maka 15 ditambah dalam kurung 5 dikali 5, hasilnya adalah 25, dijumlahkan dengan suhu mula-mula, hasilnya 40. Jadi suhu air di dalam panci adalah 40 derajat Celcius. Demikian materi dari Ibu ya, mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih dari Ibu. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.